Halo semuanya, perkenalkan saya Nadifa Kalisa Nandra dari kelompok Paprika yang beranggotakan Abdul Fattah Ismail, Alvin Audinata, saya sendiri, dan Natalia Christian. Pada kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang Huffman Codes. Nah, apa sih Huffman Code itu? Nah, Huffman Coding adalah sebuah teknik untuk mengkompresi suatu data untuk mengurangi ukurannya tanpa kehilangan detail-detailnya. Pertama kali dikembangkan oleh David Hoffman, dan Huffman Coding umumnya berguna untuk memaparkan atau mengkompresi data-data di mana data tersebut ada karakter yang sering muncul. Nah, gimana sih cara kerjanya? Misalkan ada sebuah data. Nah, datanya itu seperti sebuah string, seperti ini, string, yang mana setiap karakter itu mempunyai 8 bits, sehingga total harus ada 120 bits untuk mengirimkan string tersebut, dan dengan menggunakan Huffman Coding, user dapat mengkompres string tersebut menjadi ukuran lebih kecil. Nah, Huffman Coding pertama kali membuatnya dengan sebuah tree dengan menggunakan frekuensi dari karakter yang muncul dan menghasilkan code untuk setiap karakter. Ketika data sudah di-encoding, maka data tersebut harus di-decoding. Nah, decodingnya itu harus menggunakan diagram tree yang sama. Huffman Coding juga mencegah semua ambiguitas dalam proses decoding dengan menggunakan konsep prefix codes atau code yang diasosiasikan dengan karakter yang harusnya tidak boleh ada dalam prefix atau awalan kode lain apapun. Tree yang dibuat membantu dalam menjaga properti. Baik, kita masuk ke pseudocode dari Huffman Code. Nah, pertama-tama kita mempunyai array dari Huffman Code ini. Terus kita tentukan n. N itu adalah jumlah bilangan dari array kita. Q adalah Q antrian atau array dari C ini. C ini adalah Huffman Code-nya. Terus di line ketiga sampai line ke-8 ini adalah looping. Loopingnya itu for i sama dengan 1 to n-1. Jadi 1 sampai dengan n-1 akan looping kode ini. Kodenya apa? Itu pertama, allocate a new node z, mengalokasikan node baru yaitu z. Terus selanjutnya kita tentukan z left yaitu x, dan sama z right yaitu y. Terus keduanya kita ekstrak min q. Jadi kan tadi q ya. Kita pertama ngepop, karena ini mirip stack juga, kita ngepop dari array tadi, kita masukkan ke x. Terus lanjut lagi nilai minimalnya ya, nilai minimal dari q dari c tadi kita masukkan ke y. Setelah sudah ditentukan x sama y nya, frekuensi z ini kita tentukan frekuensi z, yaitu x besar x sama besar y ditambah. Harus ditentukan x itu adalah bilangan minimal tadi dan y bilangan minimal selanjutnya. Setelah ditambah, lalu masukkan lagi node z frekuensi tadi ke dalam q, ke dalam array lagi. Ini diulang selama n-1 kali. Setelah selesai semuanya, kita return extract min q. Kita kembalikan lagi ke root of the tree. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, saya Alvin Audinata akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma Huffman Code digunakan untuk men-encode atau mengkodekan karakter-karakter dalam satu string sedemikian rupa sehingga kode-kode yang dihasilkan tidak ada yang merupakan prefix dari kode yang lainnya. Nah, apa yang pertama kali algoritma lakukan, yaitu dengan menghitung berapa kali, ya setiap karakter dihitung berapa kali kemunculan karakter itu di dalam string. Nah, di sini kami menggunakan skenario, yaitu string hanya dapat terdiri dari huruf vokal, yaitu A, E, I, O, dan U. Di mana kemunculannya masing-masing adalah 32, 7, 29, 14, dan 18. Nah, setiap kemunculan ini direpresentasikan oleh satu vertex. Nah, dalam hal ini A diasosiasikan dengan vertex 32,
diasosiasikan dengan vertex 7, dan seterusnya sampai dengan vertex 18 yang diasosiasikan pada karakter U. Nah, kemudian algoritma akan mencari daripada vertex-vertex yang belum digabungkan dua nilai terendah, dua vertex yang memiliki nilai terendah. Nah, untuk mempermudah simulasi atau untuk memperjelas simulasi, kami akan mencoba untuk mengurutkan vertex-vertex tersebut sehingga nanti tree yang terbentuk akan menjadi lebih neat atau lebih rapi. Nah, setelah diurutkan, kira-kira akan menjadi seperti ini. Terlihat bahwa dua vertex yang terkecil adalah 7 dan 14, yang masing-masing diasosiasikan dengan E dan O. Nah, terhadap dua vertex ini, akan dibentuk satu vertex baru sebagai parent dari kedua vertex tersebut, di mana nilainya adalah jumlah daripada vertex-vertex yang menjadi child-nya, yaitu 7 tambah 14 sama dengan 21. Sehingga algoritma akan membentuk vertex baru yaitu 21. Seperti itu. Nah, kemudian yang sudah digabungkan tidak termasuk lagi di dalam pengurutan. Sehingga yang akan diurutkan adalah 21, 18, 29, dan 32. Berdasarkan 4 vertex tersebut, akan dicari kembali dua vertex yang terkecil, yaitu 18 dan 21. Nah, terhadap kedua vertex ini akan dibuat satu parent, satu vertex yang berfungsi sebagai parent di mana child-nya adalah 18 dan 21, yang nilai dari vertex ini adalah jumlah dari 18 dan 21. Di sini kita buat ya jumlahnya adalah 39, sehingga kita membentuk vertex 39. Nah, yang belum digabungkan adalah 39, 29, dan 32. Dan yang terkecil adalah 29 dan 32. Dengan demikian, dengan child 29 dan 32, algoritma akan membentuk lagi vertex lain yang merupakan jumlah 29 dan 32 dengan child-childnya adalah mereka berdua, yaitu 61. Nah, hanya tersisa dua vertex yang belum digabungkan, yaitu 61 dan 39. Sehingga pasti kedua vertex ini akan digabungkan. Ya, sehingga membentuk vertex baru yaitu 100 dengan 39 dan 61 sebagai child-nya. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan tree yang dimaksud, yaitu tree yang merepresentasikan sequence of karakter yang merepresentasikan atau yang diasosiasikan dengan setiap karakter. Karena tree yang dihasilkan merupakan binary tree, maka untuk setiap edge atau untuk setiap cabang dapat di-assign atau dimasukkan dengan nilai 0 dan 1 saja. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Nah, dengan demikian, sebagai contoh, kita dapat mengungkapkan huruf U sebagai sequence 00, sequence I sebagai 10, sequence huruf A sebagai sequence 11, E sebagai 010, dan O sebagai 011. Nah, dengan demikian, kita sudah mendapatkan urutan-urutan yang merepresentasikan atau kode-kode yang merepresentasikan karakter-karakter tersebut, di mana kode-kode tersebut tidak ada yang merupakan prefix dari kode yang lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Natalia Christian. Kita akan masuk ke contoh soal. Pertama, ada soal seperti ini, kita diberikan sebuah tabel. Ada dalam tabel itu ada karakter dengan code-nya dan juga frekuensi berapa banyak karakter itu dipakai dan juga berapa banyak bits yang digunakan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, misalkan karakter A, code-nya adalah 000. Jadi untuk mengakses karakter A, kita harus memasukkan code 000. Kemudian ternyata karakter A ini digunakan sebanyak 10 kali. Maka total bitsnya ada 30. Untuk menghitung total bits adalah panjangnya code dikali dengan frekuensi. Misalkan code 000 itu ada 3 digit. Maka 3 dikali 10, jadinya 30. Dan itu berikutnya dengan B juga 3 kali 12. 010 berarti 3 kali 8. D itu code-nya 011, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Dan selanjutnya
itu adalah sebuah karakter, dan kemudian ada sebuah string yaitu bernama hello, yaitu code-nya adalah 110, frekuensinya adalah 2, maka total bitsnya adalah 6. Kemudian kita hitung dari activity ini ternyata total bits yang digunakan adalah 156 bits. Nah, kemudian kita akan membuat tree ataupun sistem yang lebih baik, yang lebih efisien dengan menggunakan Huffman code. Pertama-tama kita lihat dulu tree menggunakan code yang seperti ini, code awal. Maka kita akan lihat code awalnya. Nah, ini adalah code awal berdasarkan tabel yang tadi. Kalau kita lihat tadi, kalau misalkan A itu adalah 000, kita bisa di sini 000 masuk ke A. Nah, kalau misalnya kita di sini, kita perlu menyederhanakan ataupun kita harus menggunakan Huffman code untuk tujuannya mengurangi jumlah bit yang digunakan. Bagaimana caranya adalah kita lihat dulu prinsip kerjanya. Seperti tadi udah dijelaskan sama Alvin. Untuk Huffman code, kita bikin dulu tabelnya. Untuk soal ini, kita bikin tabel dulu, isinya karakter, sama frekuensinya. Frekuensinya kita tuliskan sebuah tabel. Kemudian, prinsip kerja Huffman code adalah kita mencari dua angka dengan frekuensi yang paling rendah. Kemudian kita buatkan dari dua angka itu jadi sebuah subtree. Nanti, root tree-nya adalah jumlah dari dua angka tersebut. Nanti saya jelaskan untuk animasinya seperti apa. Kemudian jika root 3 jumlahnya lebih besar daripada frekuensi angka berikutnya, maka kita balik ke poin nomor 2. Kita ambil dua angka dengan frekuensi yang paling rendah, kemudian kita buat sebuah subtree yang baru. Ketika semua karakter suka kita gunakan, maka tujuan berikutnya adalah kita menggabungkan subtree tersebut. Bagaimana kita prinsip untuk menggabungkan beberapa subtree? Kita lihat lagi jumlah dari subtree itu yang paling rendah kita gabungkan yang paling rendah. Oke, kita lihat animasinya. Baiklah, kita masukkan tabelnya di sini sebagai catatan. Kita akan mencari dua angka yang paling kecil frekuensinya. Maka yang diambil adalah string hello dan juga karakter E. Nah, kita lihat. Nah, di sini adalah sambungan 5. 5 ini didapat dari frekuensinya hello dan juga frekuensi D. Maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita lihat lagi angka berikutnya. Angka berikutnya adalah 4. Maka 4, maka tambah E, dan 9. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Angka berikutnya adalah C. Angka C adalah berikutnya. Maka kita masukkan lagi. Nah, ini kenapa kita pakai A dan C? Karena 9 lebih besar daripada C. C itu 8. Sedangkan subtree yang ini, ininya 9. Value-nya 9. Maka kita cari lagi angka yang lebih kecil juga. Yang frekuensi lebih kecil nomor 2-nya setelah C. Maka yang diambil adalah A. Kita lihat, ini ada 18. Sedangkan angka berikutnya adalah seharusnya adalah B. Maka kita membuat subtree yang baru lagi. Jadinya 25. Nah, sekarang kita sudah memakai semua karakter-karakter yang ada. Sekarang tujuan kita adalah membuat main tree atau main point dengan cara menggabung-gabungkan subtree ini. Subtree kita 3. Maka kita mencari subtree dengan value paling kecil, yaitu 9. Ditambah dengan subtree yang value 18. Nah, jadinya 27. Dan terakhir kita tambahkan dengan subtree 25. Jadilah hasilnya 52. Untuk pencarian kode tetap sama, sebelah kiri adalah 0 dan sebelah kanan adalah 1. Nah, kita bisa lihat dari sini, ini adalah hasil akhirnya. Kalau misalnya kalian lihat di tabel, nanti kita bikin catatannya di sini. Nah, ini before-nya, ini after-nya. Huffman code. Misalnya ke sini
kita lihat ada beberapa code yang berubah, tapi panjang code-nya sama, tapi ada juga yang berubah-berubah. Seperti total bitsnya masih tetap, contohnya seperti karakter A dan juga karakter C dan E. Itu mereka total bitsnya sama. Tapi kalau misalnya kalian lihat, ada yang malah bertambah total bitsnya. Contohnya seperti total bitsnya D. Awalnya ada 9, tapi sekarang dia malah bertambah menjadi 12 dalam menggunakan Huffman code. Tapi kalau misalnya kita lihat, setelah Huffman code, karakter dengan frekuensi tinggi yang besar, total bitsnya jadi kecil. Kalau misalnya lihat, frekuensi yang paling besar itu adalah F dan juga B. Kita lihat F itu yang dulunya 39, sekarang jadi 13. Sedangkan yang B dari 36, sekarang jadi 12. Maka kita tambahkan semuanya total bitsnya jadi 111. Kita bisa lihat nyata bit yang dipakai setelah menggunakan Huffman code nyata jadi berkurang. Maka waktu yang kita gunakan ataupun code yang perlu kita masukkan untuk mengakses sebuah karakter menjadi lebih kecil ataupun tingkat efisiensinya lebih tinggi. Kita bisa lihat di sini perbedaan antara sebelum menggunakan Huffman code dengan setelah menggunakan Huffman code nyata sudah memotong waktu 46 bits. Jadi, kesimpulannya dari contoh soalan tadi, kita bisa lihat ada beberapa karakter yang setelah menggunakan Huffman code itu yang harusnya yang dulunya lebih sedikit, sekarang malah jadi lebih banyak. Tapi ada juga beberapa karakter yang dahulunya total bitsnya banyak, sekarang jadi lebih sedikit. Itu kenapa bisa terjadi karena algoritma Huffman code itu bersifat greedy algorithm. Jadi dia melihat frekuensi yang lebih tinggi untuk diprioritaskan agar lebih efisien karena logikanya semakin banyak sebuah karakter dipakai, maka aksesnya harus lebih gampang. Jadi, bagaimana cara sebuah akses lebih gampang, maka diberikan prioritas untuk mencarikan tempat ataupun akses yang lebih sedikit jaraknya. Contohnya seperti tadi, cuma butuh satu code saja udah bisa memasukkan sebuah karakter yang dulu cuma 3. Maka kita bisa lihat di sini semakin banyak karakter tadi dipakai, semakin Huffman code ini mencarikan akses yang lebih cepat untuk mengakses karakter itu. Karena memang sering dipakai. Tapi kalau misalkan karakter itu jarang dipakai, seperti string hello itu, maka dia akan mengesampingkan dengan memberikan prioritas dengan frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Sehingga hello itu lebih banyak code yang diperlukan karena memang lebih sedikit untuk dipanggil untuk menggunakan bitnya. Tapi selain itu juga, Huffman code ini bisa juga untuk mencari apakah sebuah sistem itu sudah baik atau enggak, ataupun sudah efisien atau tidak. Oke, baik itu saja. Ini adalah referensi yang kami pakai untuk membuat presentasi ini. Terima kasih sudah menonton presentasi kami. Terima kasih.